Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok termodinamika yang pertama ingin mempresentasikan materi termodinamika hukum pertama. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Oswin Telepon Huta Barat. Saya Muhammad Nurdian Syarif. Saya Ahmad Adil Maitsa. Saya Ian Bastian. Saya Adriano Fandri Hermawan. Hukum termodinamika 1. Hukum pertama termodinamika 1 merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U. Rumusnya itu ada delta U sama dengan Q dikurang W atau Q sama dengan delta U plus W. Delta U itu artinya perubahan energi dalam dengan satuannya Joule, Q artinya jumlah kalori dengan satuannya Joule, dan W artinya usaha sistem dengan satuannya Joule. Yang selanjutnya adalah skema rumus dari hukum termodinamika 1. Yang berawal dari Q sama dengan delta U plus W menjadi delta U sama dengan Q plus W extension. Yang berasal dari W extension sama dengan minus W. Dan dari delta U sama dengan Q plus W extension menjadi delta U sama dengan Q min W. Dan ada beberapa kasus dari hukum termodinamika 1. Yang pertama, jika sistem membentuk siklus atau transformasi siklis. Yang awalnya dari delta U siklus sama dengan 0 menjadi Q sama dengan W. Dan yang kedua, jika transformasi adiabatis. Yang awalnya Q sama dengan 0 menjadi delta U sama dengan min W. Dan yang terakhir, jika tak ada usaha dilakukan sistem atau transformasi isokoris yang berawal dari W sama dengan O atau 0 menjadi delta U sama dengan Q. Termodinamika. Termodinamika sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari. Yang pertama itu termodinamika mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja. Kedua itu termodinamika mempelajari sistem pembatas atau boundary. Lalu yang ketiga termodinamika mempelajari tentang lingkungan. Macam-macam sistem. Yang pertama ada sistem terbuka. Ada penukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Misalnya lautan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua sistem terisolasi. Tidak ada penukaran massa dan energi dengan sistem lingkungan. Misalnya tabung gas yang terisolasi. Yang ketiga sistem tertutup. Adanya penukaran sistem tetapi tidak terjadi penukaran massa sistem dengan lingkungannya. Misalnya greenhouse, ada pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Sifat-sifat pembatas. Yang pertama, pembatas adiabatik. Tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Yang kedua, pembatas tegar. Tidak ada kerja baik dari sistem terhadap lingkungan ataupun dari lingkungan terhadap sistem. Selanjutnya, hukum ke-1. Pernyataan tentang kekekalan energi dalam sistem. Rumusnya itu delta U sama dengan Q min W. Perubahan energi dalam sistem yaitu delta U sama dengan kalor Q yang ditambahkan ke sistem dikurangi dengan kerjasama yang dilakukan oleh sistem. Pada sistem terisolasi, Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Tidak ada perubahan energi dalam. Contoh soalnya, yaitu kalor sebanyak 1000 Joule ditambahkan ke sistem, sementara
kerja dilakukan terhadap sistem sebesar 500 Joule. Berapa perubahan energi dalam sistem? Diketahui, Q-nya itu 1000 Joule. W-nya itu 500 Joule. Yang ditanya delta U. Jawab, delta U sama dengan Q min W. Yaitu 1000 Joule dikurang min 500 Joule sama dengan 1500 Joule. Nah, perhatikan bahwa hukum ke-1 dalam bentuk delta U sama dengan Q min W. Q positif, kalor ditambahkan ke sistem. Q negatif, kalor dilepaskan oleh sistem. W positif, kerja dilakukan oleh sistem. Dan W negatif, kerja dilakukan pada sistem. Berikut contoh soal yang pertama. Jika kalor sebanyak 2000 Joule meninggalkan sistem dan sistem melakukan kerja 1000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Diketahui, Q sama dengan 2000 Joule dan W sama dengan 1000 Joule. Yang ditanya adalah, berapakah perubahan energi dalam sistem atau delta U? Jawabannya adalah, delta U sama dengan Q min W sama dengan min 2000 Joule dikurang 1000 Joule. Hasilnya adalah min 3000 Joule. Ingat, karena apabila dia melepaskan, maka nilai Q bermuatan negatif. Berikut adalah contoh soal 2. Jika kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan kerja 1000 Joule dilakukan pada sistem, berapakah perubahan energi dalam sistem? Diketahui, Q adalah 2000 Joule dan W adalah 1000 Joule. Yang ditanya adalah berapakah perubahan energi dalam sistem atau delta U. Jawabannya adalah delta U sama dengan Q min W atau 2000 Joule dikurangi min 1000 Joule sama dengan 3000 Joule. Jika kerja dilakukan pada sistem, berarti W bernilai negatif, sistem mendapatkan tambahan kalor, atau sistem menerima energi, sebab 2000 Joule dan kerja dilakukan pada sistem 1000 Joule. Dengan demikian, energi dalam sistem bertambah sebanyak 3000 Joule. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram PV untuk 4 proses dasar. Ini merupakan diagram PV untuk 4 proses dasar. Yang pertama itu proses isokorik. Proses isokorik berlangsung pada volume yang konstan. Maka W sama dengan 0 dan delta U sama dengan delta Q. Semua panas yang ditambahkan ke sistem meningkat energi internalnya. Dan selanjutnya adalah proses isobarik yang ditandai dengan garis horizontal berwarna biru ini. Dan proses isobarik itu merupakan proses yang terjadi pada tekanan yang konstan. Dengan rumus W sama dengan P V2 dikurang V1. Dan yang selanjutnya yaitu proses isotermal yang ditandai dengan garis melengkung berwarna merah yang menghasilkan rumus W sama dengan Q sama dengan N RT IN V2 per V1. Proses isotermal sendiri merupakan proses termodinamika yang prosesnya berjalan dan suhu gasnya tetap. Dan yang terakhir, proses adiabatik. Proses ini merupakan di mana tidak adanya panas yang masuk atau meninggalkan sistem, yang menghasilkan rumus W sama dengan minus delta U. Dan yang terakhir adalah penerapan termodinamika di pembangkit. Penerapan prinsip termodinamika pada sistem panas bumi yang mudah untuk kita pahami adalah sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yang pada dasarnya merupakan
proses membangkitkan arus listrik dengan mengubah energi kinetik uap panas bumi menjadi energi listrik untuk keperluan komersial. Dan hubungannya dengan sistem geotermal yaitu mesin kalor yang dapat merubah panas menjadi kerja dengan efisiensi sebesar mungkin pada sebuah pembangkit listrik tenaga geotermal. Nah, jadi termodinamika sudah sangat tidak asing ya di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peristiwa termodinamika yang terjadi dalam kehidupan. Sebagai contohnya perubahan suhu yang terdapat pada badan kita, kemudian beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan konsep termodinamika, dan beberapa peralatan lainnya. Dan termodinamika telah merubah banyak sistem industri di dunia, dari yang mulanya menggunakan kayu bakar untuk memasak, sampai menggunakan listrik untuk memasak. Hal ini karena termodinamika merupakan hukum-hukum yang menyangkut banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sederhana bisa kita lihat dari es di dalam gelas yang menyebabkan terjadi pengembunan di luar gelas, padahal terpisah oleh medium gelas atau yang memisahkan permukaan luar dan permukaan dalam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.